Shalom. Rajang semang, selamat sinamian sanewang yang tiang. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Sungguh suatu kemurahan Tuhan kalau kita boleh berjumpa kembali. Dan kita mau siapkan hati kita, waktu kita, mulut kita untuk menyembah Allah kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang masih selalu menyertai kami Tuhan. Puji syukur kepadamu Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan yang daripada-Mu, dan kami bisa memuji menyembah Engkau di pagi hari ini Bapa. Mari Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi ibadah kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, membangkitkan semangat kami Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara di pagi hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyeberangkan kebenaran firman-Mu Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kami juga memperoleh berkat-berkat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang tiada tandingnya. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya.
Kami cinta Indonesia. Kami cinta bangsa kami. Kami bawa doa ini Tuhan di hadapan-Mu untuk negeri kami tercinta, Indonesia. Cinta kau tanah airku, hormat dan bangga kepadamu, Indonesia. Tetap akan ku jaga bersama
Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, Allah pencipta alam semesta. Di pagi yang berbahagia ini kami mengucap syukur karena karyamu terus bergulir bagi kami, bahkan bagi bangsa kami yang kami cintai. Beberapa hari lagi kami memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia yang ke-76. Itulah lewat pujian nyanyian tadi menjadi tekad kami bersama-sama tetap untuk mendukung dan mendoakan apa yang sedang bergulir yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Situasi yang cukup berat bagi pemerintah bangsa kami. Kami mohon kemurahan-Mu, kebijaksanaan-Mu untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, dan sampai di provinsi di mana kami berada, Provinsi Bali yang kemarin memperingati ulang tahun yang ke-63. Bapak berkemurahanlah buat semua, sehingga situasi seperti ini akan berangsur-angsur menjadi pulih lewat pertolongan Tuhan. Ini kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah tuntunan-Mu membuahkan hasil yang nyata. Setelah pujian penyembahan dinaikkan kepadamu, maka firman-Mu akan diperdengarkan. Hamba mohon hikmat-Mu, hamba mohon tuntunan-Mu. Roh Kudus akan merajut kebenaran yang disiapkan ini untuk memungkinkan kami bisa mengerti, sehingga kami dituntun di bawah untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kekuatan jahat yang mengganggu acara kami semua disingkirkan dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu dipatahkan, dihancurkan, sehingga jaringan-jaringan yang akan kami pakai ini tetap dikawal, dijaga oleh para malaikat Allah. Bapak, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Situasi yang masih memungkinkan kita belum bisa bersama-sama bergabung dalam ibadah ini, tetap kita ibadah dengan cara virtual ini, online, sehingga kenyataan yang sedang terjadi ini tidak akan mengganggu apa yang akan kita nikmati. Mohon Roh Kudus menolong kami. Terima kasih tadi pujian musik Maranatha. Dan kini kita akan mendengar sebagian firman Allah. Biar saudara dimanapun saudara berada, kali ini selamat pagi dan selamat kita mendengar firman Allah yang segera akan ditampilkan. Puji Tuhan. Baik, tema bulanan kali ini, saudara, itu tetap dasarnya adalah dari suratan Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 yang akan dibacakan oleh saudara pendeta muda Hengki Irawan MTH. Silahkan. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Iya. Kita sampai pada poin yang dikatakan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Ya. Di minggu pertama Bapak Gembala sudah mengungkap ini semua dasar pengertian dari bahasa aslinya dan sebagainya, saudara. Dan berikut Bapak Pendeta Bindargo juga sudah mengungkapkan hal-hal baik yang
kita kerjakan, yang kita lakukan di hari-hari ini. Karena tidak sebatas kita teorikan, tetapi Tuhan mau memang itu menjadi satu perbuatan nyata. Baik kita sebagai bagian orang beriman, anak-anak Tuhan, tapi juga sebagai bagian dari bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Biar kita betul-betul menghadirkan satu perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga yang akan mendukung perjuangan dari bangsa yang besar ini untuk mengatasi berbagai masalah. Nah, saudara, kini kita akan berkembang lebih jauh, tapi tetap dengan tema buah-buah yang baik, ya. Dan apa yang dinyatakan ini, Allah sendiri sudah memberikan satu teladan, satu contoh, bahwa Allah sendiri juga nggak main-main di dalam dia melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu, selalu diarahkan kepada yang baik. Dia tidak berbuat sesuatu untuk sesuatu yang asal-asalan, enggak. Dia memberikan contoh bahwa dia ingin menyatakan karyanya, bukan saja yang terbaik, bahkan nanti kita akan melihat bahwa yang dia inginkan adalah sampai tingkat puncak yang namanya sempurna. Ya. Nah, untuk inilah maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk melihat poin yang pertama yang akan kita perhatikan, yaitu karya yang terbaik. Ya. Dan karya yang terbaik ini tidak tanggung-tanggung, kita akan melihat contoh yang dihadirkan oleh firman Tuhan. Kita membuka kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saudara? Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Itu hari yang ke-6. Saudara, Bali salah satu pesona yang dikenal oleh dunia. Pemandangannya, lautnya, budayanya dan sebagainya. Maka sering saya ingatkan teman-teman, saudara yang sedang ke Bali ketika singgah di gereja, selalu saya ingatkan, kagumi Bali, tapi jangan lupa kagumilah yang menciptakan Pulau Bali. Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat tadi sudah mencakup rangkaian yang luar biasa. Bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu, daratan, lautan, pulau-pulau, tanaman-tanaman yang berjenis-jenis sampai binatang-binatang, dan yang terakhir dia ciptakan yang namanya manusia. Dan itulah hari yang ke-6. Dia tidak tanggung-tanggung menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan kemudian diberkati dengan perintahnya, berkembang biaklah, bertambah-tambahlah, penuhilah bumi, kuasailah burung-burung di udara, binatang yang melata di darat, yang di air, di laut. Haleluya. Manusia mendapat berkat yang luar biasa ketika dia dinikahkan, ya, diberkati. Betul-betul dia diposisikan sebagai pengelola ciptaan Allah, pemimpin, raja dari ciptaan yang ada. Haleluya. Dan tadi katakan Allah
melihat bahwa semua sungguh-sungguh amat baik adanya. Inilah model atau cara kerjanya Allah yang perlu kita contoh, kita tiru. Dia melakukan sesuatu, dimulai dikatakan ayat 1 Kejadian 1, pada mula pertama Allah menjadikan langit dan bumi. Allah saudara, Allah saya, Allah sang pencipta alam semesta, yang dikatakan sungguh amat baik adanya. Kalau Alkitab katakan sungguh amat baik, kita tidak perlu ragukan, itulah kenyataannya. Haleluya. Maka mari kita akan melihat lebih jauh ketika ciptaannya dilengkapi dengan segala sesuatu yang baik, maka Allah memberikan satu perintah, ya, untuk manusia itu bertanggung jawab, berada di lokasi di Eden, bukan saja di Eden, bahkan di Eden dibuatkan namanya Taman Eden. Ini luar biasa, saudara. Haleluya. Kalau taman yang Allah yang membuat, Taman Eden, tidak ada bandingnya, saudara ya. Tidak ada yang bisa dibandingkan apa yang diperbuat oleh Allah. Dan manusia betul-betul mendapatkan berkat yang luar biasa. Mari kita akan baca dulu. Ya, kita akan masuk sekarang poin yang kedua, tugas dan tanggung jawab dari manusia. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Menempatkannya dalam Taman Eden. Saya katakan tadi, jadi di Eden dibuat taman dan khusus itu ditempatkan manusia. Ya. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan manusia diberi tanggung jawab untuk mengusahakan, memelihara dan mengusahakan itu taman. Lanjut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Saudara, jadi di kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 ini, itu adalah perintah yang diturunkan Allah kepada ciptaannya itu waktu manusia, Adam dan Hawa. Ada tanggung jawab, ada tugas. Jadi sebelum terjadi yang namanya peristiwa perbuatan salah dari manusia atau perbuatan dosa manusia, ternyata di Taman Eden Allah menginginkan Adam dan Hawa itu bertanggung jawab untuk berkarya. Baik dalam arti memelihara taman, tapi juga mengusahakan taman itu, memanage taman itu, sehingga bukan saja dipertahankan keadaannya yang baik itu, bahkan diupayakan untuk lebih lagi. Jadi Adam dan Hawa bertanggung jawab untuk memelihara taman dan juga mengusahakan perkembangan lebih jauh. Allah kita adalah Allah yang aktif, Allah yang kreatif, Allah yang inovatif, ya, Allah yang ada banyak ide-ide dan itu diturunkan kepada ciptaannya manusia supaya manusia melakukan hal yang diinginkan Allah. Allah kita bukan Allah yang statis dan kita sebagai anak-anaknya juga perlu memiliki ini dan kita bersyukur di hari-hari ini ada oknum yang namanya Roh Kudus, penolong itu akan membantu saudara untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus itu roh yang
progresif saudara ya, terus bergerak ke depan. Bahkan dia ini adalah roh yang visioner. Dia bisa menunjukkan hal-hal yang akan datang. Dia aktif, kreatif, kuasanya luar biasa. Sehingga kita sebagai anak-anaknya yang diisikan dengan roh penolong itu adalah anak-anak Tuhan yang tidak monoton, tidak pasif, tidak hanya begitu-begitu aja. Tapi ada kreativitas tentunya berdasarkan firman Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, di tengah-tengah tugas tanggung jawab itu ternyata ada perintah. Ya, saya sering katakan ini rambu-rambu. Manusia berada di lokasi, di tempat yang untuk pertama kalinya perlu ada rambu-rambu, ada tatanan, ada aturan. Ya, untuk itulah kemudian Tuhan memberikan ini perintahnya. Ya, dikatakan Adam, manusia kamu boleh makan semua buah-buahan dari pohon yang ada di taman ini. Begitu banyak macamnya, saudara. Jadi di taman itu ada banyak macam pepohonan yang berbuah. Dan itu buahnya disediakan untuk manusia. Bebas sepuas-puasnya. Tapi di tengah-tengah taman ini ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Untuk itu jangan kau makan buahnya. Sebab kalau kau makan ini, kamu akan mati. Ya, saudara, ini adalah perintah. Selain tanggung jawab untuk mengelola taman, ada perintah mendisiplin manusia untuk tidak hidup sebebas-bebasnya, semaunya sendiri. Karena Allah kita itu adalah Allah yang tertib. Jadi ada tatanan, ada aturan yang jelas. Dan kali ini tatanannya, aturannya begitu gamblang, jelas. Dan tidak perlu dipertanyakan. Karena memang cukup jelas. Hanya satu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini saja yang tidak boleh dimakan. Yang lain-lain silahkan. Jelas gamblang. Saudara, ini adalah sebenarnya kalau saya katakan instruksi yang baik, yang terbaik. Karena Tuhan mau manusia itu tetap hidup kekal. Jadi untuk menghindari namanya kematian, jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Ya, tapi saudara, berikut nanti kalau kita lihat, kita akan melihat apa yang terjadi. Tapi di sini saya ingin nyatakan di sini bahwa tugas dan tanggung jawab dari manusia di Taman Eden, kejadian ini, kejadian 2 ayat 15-17 adalah mentaati perintahnya. Haleluya. Ini yang diinginkan oleh Sang Pencipta alam semesta yang cukup mengagumkan, saudara ya. Dunia seperti sekarang aja mengagumkan, apalagi keadaan atau kondisi sebelum manusia jatuh dalam dosa yang namanya Eden dan Taman Eden. Itu jauh luar biasa. Ya. Allah menginginkan manusia mentaati perintahnya. Dan perintahnya enggak terlalu berat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita maju ke poin yang ketiga. Apa yang terjadi? Kita tahu semua peristiwa itu, tapi kita tetap akan melihat kembali ya. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Ini pernyataan Allah ya, karena kamu mendengar perkataan istrimu itu dan
dan memakan dari buah pohon Ya. yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya. Terus Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya semak bagimu, duri, terus dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali Iya. menjadi debu. kembali kepada tanah, artinya mati, saudara ya. Jadi ini pernyataan atau firman Allah yang disampaikan kepada manusia. Karena kamu sudah mendengarkan perkataan istrimu yang sesungguhnya aku sudah sampaikan, nyatakan, supaya jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, maka ini perlu kita perhatikan, saudara ya. Ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah dan seterusnya sampai kamu kembali kepada debu. Karena dari situlah kamu berasal. Saudara, ini satu suara pernyataan Allah yang tidak mengenakkan terdengarnya. Karena nadanya adalah nada dikatakan terkutuklah bumi. Memang setelah manusia berbuat dosa, ular terkutuk, bumi terkutuk, dan dampaknya itu kepada manusia. Dan baru nanti kita akan melihat manusia yang dikutuk Tuhan karena perbuatannya itu adalah Kain. Ya, tapi kita lihat kembali di sini. Saudara, Tuhan memberikan satu perintah yang tidak terlalu sulit. Tapi ternyata terjadi kenyataan yang kita sudah baca tadi. Karena kamu mendengarkan perkataan istrimu. Nah, Bapak Ibu, saudara, ini cukup menarik ya. Baru manusia sejoli, laki-laki dan perempuan. Terjadilah peristiwa seperti ini. Berapa hari lalu saya mengikuti seminar tentang perempuan. Dan itu menarik. Sekalipun saya laki-laki, karena saya ingin belajar, saya juga ikut mendengar. Haleluya. Ini luar biasa, saudara ya. Karena perempuan diciptakan oleh Tuhan, itu juga dengan tujuan baik sebenarnya. Tidak baik manusia seorang diri. Lebih baik kita akan jadikan seorang penolong yang sejodoh dengan dirinya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan pasangan dari Adam adalah sesuatu yang baik. Sekali lagi saya katakan tadi, Allah berkarya selalu ditandai dengan nuansa katakan baik, bahkan terbaik, bahkan sampai sempurna. Ya. Nah, wanita dihadirkan sebagai penolong. Pria sebagai pemimpin. Dia leader dalam keluarga. Sementara perempuan, ya, kemarin diistilahkan perempuan. Kalau di Google kita tanya pengertian ini sudah dari kata empu ya, perempuan. Kata empu ada unsur itu pengertian apa? Keahlian, ahli dalam bidang tertentu ya. Maka pembuat keris dulu saya belajar sejarah itu disebut empu. Empu gandring, empu macam-macam saudara ya. Seingat saya seperti ada
ada keahlian tertentu. Dan perempuan memiliki sesuatu yang luar biasa yang disiapkan Allah untuk memungkinkan perempuan itu menolong kekurangan dari laki-laki. Laki-laki memiliki satu pandangan yang jauh ke depan, visi. Dia selalu berpikir logis, saudara ya. Tetapi perempuan ini memiliki kelebihan. Yang saya dengar waktu seminar itu yang namanya intuisi. Nah ini. Tapi sekarang tergantung setelah kita pelajari di sini. Intuisi ini akan bisa menghadirkan yang positif, tapi bisa menghadirkan yang negatif. Ketika intuisi ini dibuai oleh si jahat, maka perempuan ini akhirnya sepertinya punya gambaran. Intuisinya akan menjadi seperti Allah, bisa membedakan yang baik dan yang benar. Ketika intuisi ini dibuai oleh si jahat, jadinya jahat, fatal. Maka akhirnya manusia diusir keluar dari Taman Eden yang tadi kita baca. Akhirnya kerja dengan berpeluh muka dan sebagainya. Nanti kita akan lihat lebih jauh, saudara ya. Waktu kita terbatas, tapi tetap kita mohon kemurahan Tuhan agar Roh Kudus menolong merajut ini ya. Tapi ketika perempuan itu intuisinya dihidupi oleh firman Allah, wah ini luar biasa. Dia betul-betul menjadi satu penolong yang akan memungkinkan suami yang ditolong itu mencapai prestasi yang maksimal. Haleluya. Puji Tuhan ya. Sekilas ini saya sampaikan karena ini sangat memberkati. Dan berbahagia saudara yang kemarin perempuan-perempuan yang mengikuti seminar yang Ibu Gembala adakan didampingi dengan Ibu Bindarko dan Ibu Jimmy ya, Bu Sulis, dan kami menikmati apa yang disampaikan. Luar biasa. Saudara, mari kita akan melihat lebih jauh. Tapi kenyataannya di sini saudara dikatakan karena kamu sudah mendengarkan perkataan istrimu. Apa suami tidak boleh mendengarkan perkataan istri? Boleh, saudara. Tetapi dalam hal ini perkataan istri yang dimaksud adalah satu perkataan yang bertentangan dengan firman Allah. Ini yang masalahnya. Suami harus punya pendirian yang kuat tentang kebenaran Allah. Sehingga ketika pasangan hidupnya itu memberikan saran dan sebagainya, dia harus bisa membedakan. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman Allah, maka tidak ada alasan untuk menolak. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman Allah, jangan ragu-ragu. Cari jalan yang tepat untuk tetap bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, saya tidak masuk di situ lebih jauh, tapi akan kembali ke kerangka dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Jadi apa yang sudah terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 13 ini saya tuliskan adalah sikap yang tidak baik. Kalau Allah menginstruksikan atau memberikan perintah yang baik demi kelangsungan hidup manusia, ternyata disikapi dengan tidak baik. Dengan bukti bahwa kenyataannya manusia tidak menghormati Allah dalam hal ini. Tidak menghargai Sang Pencipta. Manusia justru mendengar bisikan dari si jahat. Dan itulah yang membuat intuisi dari wanita itu jatuh seperti yang kita sudah ketahui. Makanya suami istri perlu waspada dalam hal ini
suami perlu punya pendirian yang kuat terhadap firman Allah, dan sebaliknya istri juga perlu melengkapi diri dengan kebenaran Allah sehingga intuisinya itu betul-betul menjadi intuisi yang sangat berguna bagi kebutuhan keluarga, bahkan sampai dengan komunitas di mana kita berada bersama-sama. Ya, sikap yang tidak baik itu mengakibatkan, dikatakan di sana bahwa bumi akan menumbuhkan duri dan unak, maka kamu akan bekerja dengan berpeluh mukamu, kerja berat sampai kamu kembali kepada tanah, kepada debu, karena dari situlah kamu diambil. Saudara, segala sesuatu ada akibatnya, ya. Apa yang terjadi kali ini akibat yang sudah sebenarnya Allah sudah memberitahu. Kalau kau makan ini kau akan mati. Tapi justru disinilah masalahnya. Dan hari-hari ini, saudara, selalu saya ingatkan bahwa manusia diciptakan dilengkapi dengan hak menentukan pilihan secara bebas. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita tidak dijadikan atau diciptakan seperti robot, tetapi kita diberi kebebasan menentukan pilihan. Sayang, kebebasan ini dimanfaatkan salah. Justru kebebasan menentukan pilihan, dia memilih yang salah, memilih menentang instruksi dari Sang Pencipta. Dan ini yang harus diwaspadai sampai hari ini, saudara. Kalau kita tidak ingin terjebak kembali dalam kehidupan yang tidak menyenangkan, maka mari kita terus belajar untuk menjadi pelaku-pelaku dari yang menciptakan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Mari kita akan terus betul-betul tanamkan di dalam pikiran kita. Tuhan melakukan atau berbuat yang baik, yang terbaik, maka kita dituntut untuk meresponi firman Tuhan dengan baik, ya, bukan dengan sikap yang tidak baik sehingga membuat manusia berlelah-lelah dan kita menghadapi permasalahan yang tidak ada habisnya. Tapi mari kita bersyukur Allah tidak pernah putus asa, ya. Jadi di sini saudara, kita melihat bahwa dampak dari sikap yang tidak baik, bumi terkutuk, ya, dan manusia harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Nah, tapi sekali lagi bahwa Allah tidak akan berhenti sampai di sini, dia nggak akan putus asa, karena situasi yang sudah terjadi ini, kutuk sudah berjalan. Tapi ketika kita membaca Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, ulangi Pak. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3:13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Ini kabar baik yang kita dengar, dan ini adalah karya yang terbaik dari Allah. Menghadapi kenyataan bumi terkutuk, manusia terkutuk, ternyata ada sosok yang namanya Kristus. Allah izinkan, Allah hadirkan untuk menyelesaikan yang namanya kutuk dari kutuk-kutuk Taurat, bahkan kutuk-kutuk yang terjadi akibat dari dosa. Yesus telah membayar kutuk-kutuk yang jatuh di atas muka bumi sampai kepada ciptaannya,
situasinya berubah total. Tapi kabar baik yang kita terima, dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu kurang lebihnya. Yesus disalib di Kalvari. Ternyata firman Tuhan katakan, dia lakukan itu untuk membayar kutuk-kutuk yang sudah berlaku bagi bangsa Israel, tapi juga bagi kita semua. Dampak dari pelanggaran dosa itu telah diselesaikan di atas Kalvari. Dia rela terkutuk sekalipun dia tidak bersalah. Tidak ada dosa dia lakukan, bahkan dari mulutnya pun tidak ada perkataan-perkataan dosa. Tapi dia telah dianggap dan layak untuk menjadi terkutuk. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas salib. Yesus bukan sebatas mati biasa, tetapi mati dalam keadaan terkutuk. Karena menanggung kutuk-kutuk sejak di Taman Eden sampai hari itu, waktu kutuk-kutuk itu diselesaikan. Dan bagi yang percaya, maka kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk yang berdampak negatif itu betul-betul sudah diselesaikan di sana ketika kita percaya kepada Dia, Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat dunia. Maka kita akan mengalami satu pembaharuan secara khusus. Karena kutuk-kutuk dosa itu yang mengakibatkan manusia harus kembali kepada debu, mati di dalam dosanya. Tetapi ketika Yesus menebus kita dari kutuk-kutuk itu semua, terjadilah satu jaminan yang disebutkan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, kita dengar pembacaan ini lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, saudara, ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan anaknya yang tunggal tadi itu, yang harus tergantung di salib, menerima dampak dari dosa yang namanya kutuk-kutuk sejak dari Taman Eden, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Ini kabar baik, ini berita yang luar biasa. Kristus rela menanggung kutuk-kutuk, bukan saja hukum Taurat, tapi juga kutuk-kutuk dosa. Maka bagi yang percaya kepada Dia, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, maka ada jaminan, yaitu hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Ya, ini ada berita yang luar biasa, berita yang baik bagi kita yang mengalami dampak dari dosa yang tidak menyenangkan, melelahkan, dan sebagainya, sakit penyakit merajalela. Tetapi dengan hadirnya bukan saja kabar baik, tapi satu karya yang terbaik dari Allah, memberikan putranya yang tunggal, disalib mati di Kalvari, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, 2000 tahun silam itu telah terjadi. Yesus bangkit dari kematian setelah disalib 3 hari, dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari kematian dan sekarang dia ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Ada apa di sana? Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21.
Kristus itu harus tinggal di sorga Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. sampai waktu pemulihan segala sesuatu, ya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin, 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 amin. Ya, jadi karya yang terbaik dari Bapa memberikan putranya yang tunggal bagi dunia, menanggung kutuk di Kalvari. Dampak dari itu terjadilah pemulihan segala sesuatu. Ini luar biasa, saudara. Manusia, saudara dan saya dipulihkan. Pola hidup kita juga dipulihkan. Dan ini terus bergulir, nanti akhirnya kita akan sampai kepada satu kerajaan yang luar biasa di bumi. Bumi yang sudah dipulihkan. Nanti akan dipimpin oleh keturunan Daud yang namanya Yesus Kristus. Haleluya. Dia jadi raja di atas segala raja. 1000 tahun damai di bumi. Itu pemulihan terjadi secara total. Dan hari-hari ini pemulihan bergulir bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Lebih dulu manusia kita dipulihkan. Kemudian tindakan kita, perbuatan kita, ladang kita, lahan kita, saudara kita yakin itu bisa dipulihkan. Kekuatan kuasanya itu tidak berubah. Dan itu terjadi dan hari-hari ini sesuai dengan janji firman-Nya. Pemulihan itu sedang bergulir. Dia ada di sebelah kanan Bapa, sementara segala sesuatu sedang dipulihkan. Ya. Nah, saudara, lanjut kita akan melihat ketika murid-murid sudah mulai menikmati lawatan Tuhan. Dan ada banyak orang-orang yang percaya. Sekali Rasul Petrus berkhotbah, itu waktu kurang lebih 3.000 jiwa dimenangkan. Haleluya. Maka hadirlah satu komunitas yang baik. Nah, kembali lagi saudara, kita akan melihat komunitas yang baik, yang itu menceritakan bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula. Kita membaca kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-42 mulai ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran satu ya. Dan dalam persekutuan ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi paling tidak ada sebenarnya 3 poin kalau di dalam penjelasan kita di Tabernakel ada kegiatan ibadah 3 macam itu saudara ya. Persekutuan pengajaran itu di meja roti sajian, persekutuan ibadah raya ini pelita emas dan juga doa itu di mezbah dupa emas saudara ya. Lanjut. Maka ketakutanlah mereka semua. Ya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Iya. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya. Sambil memuji Allah. Cukup sampai di situ, nanti kita terakhir baca ayat 47 saudara ya. Di sini dikatakan ini adalah satu komunitas yang baik. Karena ada satu persekutuan yang begitu baik. Egonya dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini berubah. Nah ini pemulihan segala sesuatu termasuk ini ego dari manusia kita
yang sering dikatakan egois, ya. Tapi itu waktu kelompok persekutuan mula-mula, gereja mula-mula itu begitu peduli dengan yang lain. Yang lemah diperhatikan oleh yang kuat, yang kurang ditolong oleh yang punya banyak, dan begitulah suasananya itu begitu luar biasa indah. Hari-hari ini Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, nampaknya peristiwa pandemi ini mengingatkan kita kepada suasana komunitas dari gereja mula-mula ini. Kita pedulikan mereka yang betul-betul mengalami situasi parah di pandemi ini. Sehingga tim diakonia kita terus bergerak peduli mereka-mereka yang lain. Dan ini secara mikro ini nampaknya muncul dan mengingatkan kita cara hidup gereja mula-mula. Ini adalah saat-saat pemurnian. Tuhan membenahi ego kita. Yang kadang-kadang mau menang sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri, berhasil sendiri. Tuhan tidak menginginkan itu karena arahnya adalah kebersamaan. Dan ini dilakukan oleh murid-murid itu waktu. Dan ayat yang ke-47, jadi ini ada satu persekutuan yang luar biasa, saudara ya. Ayat 47. Ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya. Tiap-tiap hari Tuhan menambahi jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, jadi nampaknya murid-murid itu waktu tidak saja membangun komunitas yang baik, tapi tetap mereka juga memberitakan kabar baik, menjangkau yang belum terjangkau. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya, sehingga akhirnya tiap hari jumlah mereka itu ditambahkan oleh Tuhan. Diistilahkan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi ini terjadi, saudara, karena apa? Karena mereka memberitakan kabar baik. Saya tulis di sini, bertambah-tambah jumlah orang yang diselamatkan karena mereka memberitakan kabar baik. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Itu adalah kabar baik, amanat agung yang diperintahkan pada murid-murid Tuhan untuk itu dilakukan. Ini perintah, saudara ya. Coba tolong dibaca sedikit. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya. Karena itu pergilah, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka Ya. dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Amin. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kalau saudara rindu disertai Tuhan, rindu didampingi Tuhan, lakukan ini. Karena jaminan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam adalah bagi mereka yang pergi memberitakan kabar baik. Bagi mereka-mereka yang terus berjuang menyampaikan berita agung ini, keselamatan itu hanya datang dari sosok yang namanya Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Karena dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku," kata Yesus. Dialah yang menjadi sarana untuk saya dan saudara akan kembali dipulihkan untuk mencapai jaminan hidup kekal.
Kita akan nikmati lagi Eden, Taman Eden. Kita akan nikmati kembali ketika kita betul-betul menerima Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pesan dan sekaligus penutup yang terakhir kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Ya, untuk melakukan pekerjaan baik untuk melakukan pekerjaan baik. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. amin, amin. Jadi setelah kita diciptakan kembali di dalam Yesus jadi manusia baru, saudara, Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi pelaku perbuatan baik. Perbuatan baik yang mana? Yang terdahulu sejak di Taman Eden, Allah mau manusia itu mentaati perintahnya. Haleluya. Dan hari-hari ini buat saudara dan saya, ketika kita mau mendengar perintahnya, tadi udah dibacakan. Dan yang memberi perintah itu penguasa sorga dan bumi. Karena dikatakan Matius 28 tadi ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus, baik di sorga dan di bumi. Saudara, ini luar biasa. Kita akan melakukan perintah sosok yang punya kuasa sorga dan bumi. Dan sosok yang akan menyertai bagi saudara dan saya yang mau bergerak untuk melakukan hal-hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga yang belum terjangkau akan dijangkau. Kabar baik itu akan memungkinkan yang menerimanya itu diselamatkan untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan inilah saudara sekalian yang sebagai penutup, inilah pekerjaan baik yang Tuhan inginkan terkait dengan minggu misi ini. Haleluya. Hari-hari ini tanggung jawab gereja adalah melanjutkan pelayanan misi yang udah bergulir sejak ribuan tahun lalu dan terus sampai hari ini. Bukan saja murid-murid itu waktu jumlah jemaat ditambah-tambahkan karena mereka memberitakan kabar baik. Maka hari ini juga kita akan sampaikan kabar baik mulai dari diri kita sendiri menjadi sosok yang baik, memberitakan kabar baik, dan itu akan berdampak luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, dan sekaligus saya akan berdoa. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sayup-sayup nyanyikan ini. Bapa, inilah doa kami. Adalah kesempatan Kau berikan kesempatan setiap kami di hari-hari ini
untuk melakukan yang baik, bahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Baik bagi lingkungan kita, keluarga kita, komunitas di mana kita ada, bahkan juga untuk bangsa dan negara kita yang beberapa hari lagi akan memperingati ulang tahun yang ke-76. Berkemurahanlah Bapa, Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku yang menyenangkan hati Tuhan, mentaati firman Allah, dan melaksanakan amanat agung, sehingga banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah kebenaran ini akan terus mengiang-iang dalam kehidupan kami. Engkau selalu berkarya luar biasa baik. Kita anak-anak-Mu juga. Mari Roh Kudus menuntun menolong kami berbuat baik dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama. Gereja-gereja yang ada di Denpasar, Bali, yang ada di Indonesia, semua Tuhan tolong biar kami betul-betul menjadi saksi hidup dari berita yang baik ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak-Mu yang berulang tahun tanggal 15 Agustus ini, yaitu Saudara Pendeta Bindarko MTH, juga Saudara Lina Kusumawati, Saudara Daniel Octavianus Vergantara, dan juga Saudara Agus Susanto. Sementara yang ulang tahun perkawinan adalah Bapak Inyoman Yohanes Wice dengan Bapak Joko Trisulo. Ada 2 keluarga yang berulang tahun. Tuhan tolong, sementara 4 yang berulang tahun pribadi, Tuhan lawat semuanya. Biar limpah rahmat perhatian Tuhan bergulir baginya. Amin. Dan perlindungan Tuhan nyata. Doa-doanya Kau dengar. Dan Kau adalah penjawab doa dari anak-Mu. Segala kekuatan jahat yang ingin mengganggunya disingkirkan dalam nama Yesus. Tapi pembelaan, perlindungan Tuhan turun atas mereka semua. Bapa, terima kasih. Sekali lagi terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan segala ucapan syukur kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang dalam situasi seperti ini, menyongsong ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Tuhan memberkati bangsa kami. Dari Bapak Presiden Jokowi, jajarannya dan semua sampai di daerah kami. Polri, Alpri, Tuhan tolong memberkati dengan tugas-tugas yang berat. Tapi kami yakin Tuhan menolong bangsa yang besar ini. Terima kasih Bapak, dan seluruh sidang jemaat diberkati Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Bapa yang baik, damai sejahtera dari Sang Putra yang telah rela menanggung kutuk-kutuk dosa karena mengasihi kita semua. Sertakan pula dengan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Limpah berkat-Nya berlaku bagi kita sekalian. Pagi hari ini sepanjang hari, esok lanjut sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Yang percaya bersama-sama katakan amin.